Pemirsa, KPU segera umumkan hasil pemilu 2024 hari ini usai merampungkan rekapitulasi suara di dua provinsi, yaitu Papua dan Papua Pegunungan. Dan sejauh ini KPU sudah melakukan rekapitulasi nasional di 36 provinsi. Rencananya rekapitulasi dua provinsi terakhir digelar Rabu pagi. KPU Papua dan KPU Papua Pegunungan terbang ke Jakarta Selasa malam. Keduanya akan berangkat bersama dengan pesawat charter. Dan sebelumnya KPU mengungkapkan alasan Papua Pegunungan belum melaksanakan rekapitulasi perolehan suara pemilu 2024 tingkat nasional hari ini. Hal itu karena adanya faktor keamanan dan juga kendala teknis. Faktor keamanan dan kendala teknis ini menyebabkan lokasi rekapitulasi Tolikara harus dipindah ke Jayapura. Insyaallah besok pagi kita lanjutkan untuk rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu untuk Provinsi Papua dan Papua Pegunungan. Dan setelah itu, setelah semua provinsi kita rekap, kemudian kita siapkan berita acara dan kemudian nanti kita siapkan keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu secara nasional. KPU RI telah merampungkan rekapitulasi suara nasional untuk 34 provinsi, menyisakan 4 provinsi yang belum menjalankan proses rekapitulasi di kantor KPU Pusat, Jakarta. Dari hasil rekapitulasi sementara, pasangan Prabowo Gibran unggul di 32 provinsi. Komisi Pemilihan Umum terus bekerja merampungkan rekapitulasi suara nasional pemilu 2024. Hingga kini masih ada 4 provinsi yang belum menjalankan proses rekapitulasi di kantor KPU Pusat, yaitu Jawa Barat, Maluku, Papua, dan Papua Pegunungan. KPU masih memiliki waktu hingga esok, di mana akhir penetapan hasil rekapitulasi suara nasional adalah Rabu 20 Maret 2024. Nah, yang jelas 2 provinsi hari ini, Jawa Barat sudah di Jakarta di kantor KPU, tinggal nanti dibuka plenonya. Kemudian untuk Provinsi Maluku itu sedang dalam perjalanan dari bandara menuju kantor KPU. Nah, kita usahakan juga, kita upayakan untuk 2 provinsi di Papua, baik Papua Induk ya, atau Papua lah, Provinsi Papua dan Papua Pegunungan malam ini bisa hadir di Jakarta. Nah, ini sekarang update perkembangannya. Nah, kalau misalnya nanti proses rekapitulasi nasional untuk hasil pemilu provinsi selesai, baru kemudian kita akan masuk ke step berikutnya terkait dengan penetapan. Sebelumnya KPU sudah merampungkan rekapitulasi nasional untuk 34 provinsi, menyisakan 4 provinsi yang belum menyelesaikan rekapitulasi nasional. Adapun di luar negeri, 128 PPLN telah menyelesaikan rekapitulasi nasional. Dari hasil rekapitulasi sementara, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul di 32 provinsi. Sementara Anies Baswedan Muhaimin Iskandar unggul di 2 provinsi, yakni Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD tercatat berada di peringkat ketiga. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU hari ini akan mengumumkan hasil rekapitulasi pemilu 2024. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami terhubung dengan rekan jurnalis Ismalia yang sudah berada di depan gedung KPU Jakarta Pusat. Selamat siang Ismalia, bagaimana saat ini situasi gedung KPU dan apakah sudah diketahui jam berapa KPU akan mengumumkan hasil rekapitulasi? Dan juga pemirsa, hari ini memang Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan hasil rekapitulasi pemilu 2024 yang dimana hari ini sesuai dengan undang-undang, adalah hari terakhir atau tenggat waktu terakhir sejak 35 hari setelah dilakukannya pencoblosan, yakni dari tanggal 15 Februari hingga 20 Maret 2024. Yang dimana
Ratu dan juga pemirsa, perlu diketahui untuk pengumuman hasil rekapitulasi akan diumumkan pada hari ini, namun sebelumnya karena masih ada 2 provinsi terakhir, yakni Provinsi Papua dan Papua Pegunungan yang belum dihitung suaranya atau belum direkap juga untuk suaranya, hari ini akan dilangsungkan rekapitulasi terhadap 2 provinsi tersebut, yang dimana kita ketahui Ratu dan juga pemirsa untuk KPU telah melakukan rekapitulasi suara terhadap 36 provinsi di Indonesia dari 38 provinsi, yang dimana 2 provinsi ini adalah merupakan provinsi terakhir maksud kami yang akan dilakukan hasil rekapitulasinya. Dan seperti yang diketahui juga Ratu dan juga pemirsa, untuk KPU baru saja kemarin pada pukul 4 dini hari selesai atau menyelesaikan hasil rekapitulasi dari daerah Jawa Barat. Dan untuk memang banyak kendala juga Ratu dan juga pemirsa untuk 2 provinsinya ini, Provinsi Papua dan Papua Pegunungan, yang diungkapkan oleh Hashim Asyari, Ketua KPU. Salah satunya yakni adalah kesulitan untuk mencari panitia pemilihan distrik, yang dimana ini juga menjadi kendala mengapa hasil pemilihan atau suara pemilihan umum diundur pada hari ini, yang sebelumnya tanggal 19 Maret kemarin direncanakan untuk 3 provinsi yakni Jawa Barat, Papua dan Papua Pegunungan akan dilangsungkan. Dan untuk rapat plenonya memang direncanakan pada pukul 10, namun berdasarkan pantauan kami hingga saat ini masih belum dimulai untuk rapat plenonya dari Papua dan Papua Pegunungan. Dan tadi juga sudah kami pantau untuk dari Papua Pegunungan memang sudah datang di gedung Komisi Pemilihan Umum. Dan juga Ratu dan juga pemirsa, untuk kondisi di luar gedung KPU sendiri ini memang masih terpantau banyak mobil pengamanan dan juga pengamanan. Tadi juga sudah dilakukan apel pagi gabungan dari TNI Polri yang memang diterjunkan sekitar 3.500 personel atau 3.500 lebih personel yang akan mengamankan atau mengawal jalannya pengumuman hasil rekapitulasi suara pemilu 2024. Yang nantinya untuk pengamanan ini tidak hanya di depan gedung KPU saja, namun di Bawaslu, di DPR juga akan diletakkan pengamanan atau anggota pengamanan yang akan mengamankan jalannya pengumuman hasil rekapitulasi. Ratu dan juga pemirsa, seperti yang diketahui untuk hasil pengumuman rekapitulasi tingkat nasional ini terdiri atau terangkum dari semua pemilihan umum, dari pemilihan legislatif DPRD kabupaten kota, maksud kami kabupaten kota, dan juga pemilihan legislatif DPRD provinsi, DPD RI dan juga DPR RI, serta pemilihan presiden, yang dimana nanti untuk hasil rekapitulasi suara ini bisa menjadi objek pertimbangan bagi para peserta untuk yang tidak puas dengan hasil perhitungannya atau tidak puas dengan suaranya bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kembali ke studio Ratu. Baik, terima kasih Ismalia atas laporan Anda dari Gedung KPU Jakarta. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu. Ya, pemirsa, sebelumnya jelang penetapan hasil pemilu 2024, massa dari berbagai aliansi menggelar aksi menuntut kecurangan pemilu diusut tuntas, dan rencananya aksi tersebut digelar saat KPU menetapkan hasil pemilu 2024. Massa dari berbagai aliansi turun ke jalan jelang pengumuman hasil pemilu 2024. Aksi ini sebagai bentuk desakan agar dugaan pelanggaran konstitusi, hukum, dan etika politik dalam penyelenggaraan pemilu yang dianggap tidak jujur dan adil diusut tuntas. Aksi ini juga dihadiri sejumlah tokoh, salah satunya mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Samsudin. Dalam aksi yang digelar di depan gedung DPR RI ini, massa membakar ban sebagai bentuk protes atas ketidakpuasan mereka terhadap pemilu 2024. Massa mendesak agar DPR untuk segera menggulirkan hak angket untuk mengungkap dugaan kecurangan yang terjadi dalam pemilihan presiden 2024. Sebab menurut mereka isu kecurangan yang beredar di masyarakat saat ini akan menjadi terang benderang melalui hak angket. Rakyat, Gemara, ada GPKR dan sebagainya, ini kita bergabung. Ya, bersama-sama memang menentukan tanggal yang sama, dan ini baru pertama kali untuk meminta DPR segera melakukan hak angket, karena jangan sampai desas-desus pandangan mata yang jelas di depan
mata kita ini yang dilihat oleh seluruh masyarakat nggak ada ujungnya. Nah dengan hak angket itu bisa kelihatan siapa salah, siapa benar, siapa yang fitnah, siapa yang tidak fitnah itu kelihatan. Jadi itulah kira-kira yang menjadi tujuan dari aksi hari ini. Aksi serupa juga dilakukan di depan gedung KPU RI pada Senin kemarin. Massa yang menamakan diri sebagai bagian dari Aksi Nasional Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia memprotes dugaan kecurangan pemilu 2024. Massa menilai kecurangan pemilu 2024 sangat jelas terlihat dan dianggap terstruktur, sistematis, dan sangat masif. Rencananya aksi massa ini digelar hingga 20 Maret 2024 atau batas maksimal Komisi Pemilihan Umum untuk mengumumkan hasil pemilu 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Aparat kepolisian memukul mundur massa yang berunjuk rasa di depan gedung DPR. Polisi meminta massa untuk membubarkan diri karena batas sampaikan aspirasi sudah berakhir. Unjuk rasa di depan gedung DPR yang berlangsung hingga Selasa malam sempat diwarnai kericuhan antara massa demonstran dengan aparat keamanan. Ratusan aparat kepolisian lalu memukul mundur massa aksi yang berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Petugas terpaksa membubarkan aksi ini karena telah melewati batas waktu untuk menyampaikan aspirasi. Untuk membubarkan massa, aparat juga menyiagakan sejumlah kendaraan taktis. Polisi memaksa mundur massa ke arah Semanggi. Salah satu tuntutan dalam aksi ini adalah meminta DPR untuk menggulirkan hak angket mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Aksi ini juga dihadiri sejumlah tokoh, diantaranya mantan Sekretaris BUMN Said Didu, mantan penasihat KPK Abdullah Heha Mahua, dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Sebelumnya aksi massa yang menamakan Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat GPKR menggelar aksi demo di depan gedung DPR Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan.